Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Nah, sekarang saya bertemu dengan pemilik Vespa tahun entah tahun berapa, nanti dijelaskan sama yang punya. Saya cuma ingin tahu dengan Mas siapa? Etos Rianto. Etos Rianto. Etos Rianto itu sebenarnya dari Jakarta. STC. PSC. TSC. Ini orang Tanjung Priuk. Tapi Vespa itu dari mana datangnya? Terus sejarahnya lah, sejarah Vespa itu. Biar Pak Etos yang menjelaskan itu semua. Oke. Jadi saya ingin tahu nih, itu sebenarnya Vespa itu Vespa apa? Dari mana gitu? Itunya apa didapat? Itu gimana? Saya waktu itu dapat info dari kawan saya bahwa ada motor aneh katanya di Muara Gembong. Muara Gembong itu di mana tuh? Itu tepatnya di ujungnya Kerawang, Pak Haji. Oh, Ujung Kerawang. Ujung Kerawang. Oke. Karena dia tidak tahu jenis itu motor apa, akhirnya saya survei, Pak Haji. Oke, ke Saya sana. survei. Pas saya lihat di lokasi, ternyata memang beda, bukan seperti Vespa pada umumnya. Oke. Karena dalam bentuk, bodi, terus ban, itu lain beda pokoknya, Pak Haji. Tapi saya tahu bahwa motor ini motor Kongo, Pak Haji. Oke. Cuma saya pura-pura nggak tahu, Pak Haji. Iya. Supaya nanti yang ngasih tahu saya itu tidak berubah pikiran, Pak Haji. Oke. Nah, terus? Lanjut, pas saya datang ke rumahnya, ternyata motor itu udah paruh ban. Maksudnya disimpan terlalu lama atau? Mungkin sama pemiliknya mungkin disimpan lama, Pak Haji. Karena kondisinya udah hampir setengahnya dari box itu, Pak Haji. Wush. Udah ketutup. Full ori, Pak Haji. Full ori. Nah, Terus itu, ditarik. Itu nego harga dulu, Pak Haji. Harga. Orang itu ngerti Vespa enggak? Tidak sama sekali, Pak Haji. Itu juga menarik kan? Iya. Nah, terus? Pas saya nego harga, dia buka harga waktu itu 1 juta, Pak Haji. Saya tawar dapat 850, Pak Haji. Oh, itu Sejarahnya tuh, Pak Haji. rezeki besar itu ya. Iya. Pas saya gali, saya keluarin, saya lihat kondisinya, saya lihat BPKB-nya, cuman itu BPKB-nya udah duplikat, Pak Haji. Oke. Karena warnanya merah, bukan warna hitam. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya tahu jenis motor ini. BPKB-nya ada. Betul, Pak Haji. STNK-nya hilang, Pak Haji, cuma sebelah. Oh ya. Iya, berarti bisa saya urus lah kalau Oke. Nah, lantas karena tidak bisa dengan kendaraan dengan di jalan di darat, saya bawa dengan perahu, Pak Haji. Dari Muara Gembong ke Cilincing, Pak Haji. Naik perahu, ketek-ketek bilangnya itulah. Yang dombleng itu. Oh, betul. Nah, itu dengan pengambilan motor dari Muara Gembong ke Cilincing itu mungkin dibilang nyawa, Pak Haji. Nyawa, Ombak Pak Haji. besar. Ombaknya, Pak Haji. Kenapa? Pada waktu berangkatnya tenang, pas pulangnya, Pak Haji, begini, Pak Haji. Saya ada di dasar, Pak Haji. Waduh. Terus. Ih, sejarah hebat. Lanjut itu, Pak Haji. Sampai saya tuh dari muka manis sampai pucat, Pak Haji. Gara-gara Vespa ini. Gara-gara Vespa nggak bilang tim motor Kongo, Pak Haji. Ya. Itu sekitar tahun antara 93 lah, Pak Haji. Saya dapat itu motor. 93. Iya, saya dapat itu. Terus berapa jam itu dari mana? Situasi iklim yang tidak bersahabat, mungkin sekitar 3 jam, Pak Haji. Baru sampai Cilincing. Baru sampai Cilincing, Pak Haji. Pakai get. Bukan getek juga ya, perahu. Dombleng kayaknya, Pak Haji. Dombleng ya. Dombleng kayaknya, Pak Haji. Yang ada pinggirnya itu Betul, Pak Haji. Betul, Pak Haji. Oke. Sampai di Cilincing, itu saya saya naikin ke beca, Pak Haji. Masuk beca. Ya, karena tidak bisa didorong, Pak Haji. Karena ban kempes. Oke, ban Kan? kempes. Sampai rumah saya diemin 1 bulan, Pak Haji.
simpen aja. Simpen, saya lihat Dipandang aja. ini motornya kayaknya rezeki buat saya. Oh. Karena full ori Pak Haji. Awalnya full ori Pak Haji. Mas Atos waktu itu sudah tahu bahwa itu Vespa Kongo, istimewa. istimewa. Kongo. Karena gini Pak Haji, pada waktu 1 bulan itu di rumah, itu kan kondisinya saya taruh di teras. Oh enggak dikedalamin? Enggak, sengaja taruh teras Pak Haji, supaya orang bisa melihat bahwa ini saya punya motor ini. Dan motor istimewa. Istimewa Pak Haji. Oke. Lanjut, Sebulan? ada datang Pak Haji, ada yang suka juga dengan motor yang dia punya Pak Haji, tapi dia karyawan PDAM. Dia bercerita banyak bahwa saya dulu punya motor seperti ini, tapi tidak seperti ori punya saya. Nah, dia berniat untuk membeli Vespa saya. Saya ulang lagi sejarahnya Pak Haji. Ini motor saya ambil dari Muara Gembong dengan pengorbanannya. Dengan seluruh pengorbanan. Betul Pak Haji, saya ceritakan. Tetap dia hampir 3 bulan Pak Haji. Mondar mandir ke rumah saya dia. Waduh. Dari harga sekian sampai dia naikin. Tapi akhirnya dia paham Pak Haji bahwa saya tuh memang suka Vespa ini Pak Haji. Oke. Akhirnya saya diem 1 bulan. Saya turun mesinnya. Oke. Nah, mesin saya pensiunin Pak Haji. Oh, simpan Dulu. Oke. Karena PR buat saya lah. Body dulu aja. Bodi dulu saya poles. Saya cari-cari tuh kira-kira apa yang maksudnya dalam arti minus motor-motor itu sendiri Pak Haji, kayak deck segala macam. Ternyata masih full ori Pak Haji. Decknya nggak ada yang bolong-bolong Waktu itu masih full ori Pak Haji. Jadi istilahnya ya anugerah buat saya lah. Oh, anugerah betul. Karena saya beli 800.000 lebih, 8,5 lah. Ya, tambah ongkos naik perahu lah, ya, sekitar beca. 1 jutaan lah. 1 Tapi juta. saya puas dengan hasilnya saya buru dengan yang saya lihat saya dapetin itu Pak Haji. Lampu, jok, segala masih. Full ori Pak Haji waktu itu Pak Haji. Sudah, kalau disebut full ori artinya sampai lampu belakang, lampu depan, semua deck, semua Betul, ban. Pak Haji. Cuma bannya memang sudah kempes. Kempes Pak Haji. Ring 10 Iya. Pak Haji. Ini ring 10. Ring 10. Memang kalau Kongo itu ring 10. Ring 10 Pak Haji. Oh. Kalau yang saya dapat waktu itu memang kondisinya memang apa adanya. Tidak seperti waktu tahun sekitar 2000 kemarin itu udah banyak aksesoris yang macam-macam. Nah, itu juga suatu perdebatan juga buat yang punya Kongo Pak Haji. Sama kalaupun saya kan tipenya PLB ya. PLB. Ada yang VLA juga kan, yang sipil. PLB, PLA, Iya. PLGB. Iya, betul Pak Haji. Terus ada kalau yang ini PLB. Nah, saya berpikir gini, bahwa motor saya dapat ori seperti ini, tidak diubah-ubah. Oke. Tapi kata sumber satu lain, oh ini udah rubah. Enggak, saya bilang, saya berani. Justru motor-motor yang lain itu mungkin tambahan aksesoris dari luar mungkin. Ya, tapi kalau ya, asli ya. dari Kongo. Kongo memang apa adanya Pak Haji. Saya kembali. Betul, Pak Haji. Si bapak itu siapa? Saya, Si bapak yang jual di oh itu. Nah, petani kah? Itu nelayan Pak Haji. Nelayan. Jadi motor ini hampir setengahnya ke tutup tanah, ya. Tapi ini kan ada di dalam kamar Pak Haji ya, dalam kamar. Oke. Tapi itu bangunan baru Pak Haji. Rumah baru. Bangunan baru Pak Haji. Jadi saya berpikir begini, mungkin tadinya maaf Pak Haji ya, mungkin tadinya ini rumah gedek atau rumah bambu. Oh iya. Tapi mungkin ini motor tidak dirubah Pak Haji. Simpen di situ. Cuman konsep rumahnya aja yang dirubah Pak Haji. Iya. Jadi memang tuh bangunan baru Pak Haji, cuman motornya ada di dalam kamar. Tidak ada otak-atik Pak Haji. Itu nelayan betul lah. Nelayan Pak Haji. Nelayan Muara Gembong Pak Haji. Nah pada waktu saya tanya, memang ceritanya dia katanya tuh dikasih sama orang Pak Haji. Entah dikasih, entah orang nitip. Cuman dia bilang, saya dikasih sama orang. Ini STNK-nya hilang, cuma ada BPKB. Udah itu sebatas itu aja Pak Haji. Saya nggak bahas lagi. Oh iya. Kalau saya bahas lagi nanti akan berubah pikiran, nanti lebih mahal lagi nih. Ini anugerah nih kan. Iya, karena dengan 850 aja saya pikir udah murah. Oh iyalah. Karena saya pernah dapat dengan tahun 61 itu harganya udah 3 juta Pak Haji. Waktu 61, itu. betul Pak Haji.
3 juta. Ini itu 8,5. 850.000 Pak Haji. Makanya saya pikir saya anugerah buat saya, tapi tidak bukan dia anugerah. Terus diperbaiki setelah 3 bulan tadi, bodinya dulu Iya, saya cat ulang atau? cat ulang Pak Haji. Mhm. Cat ulang karena kan saya kan dipikir patokan dulu saya pada Sito saya Pak Haji. Oh si Saya Sito, kiblatnya ya, Sito dulu ya, Pak Haji. ya, Makanya ya. motor mesinnya saya turunin, saya kasih mesin yang lebih mudah Pak Haji. Oke, supaya bisa. Itulah. Saya suka klasik, cuman tidak terlalu suka klasik banget. Saya pikir saya suka standar aja gitu. Iya, Cuma saya main di engine aja saya. Oh, jago Iya. di mesin. Iya. Cuman kemarin-kemarinnya kan udah timbul klasik Pak Haji. Ada tahu Kak kira-kira ada berapa yang Kongo yang Kalau saya sih jujur Pak Haji nggak tahu Pak Haji berapa Nggak tahu, unit saya nggak oke. tahu. Cuman kalau jenisnya saya tahu. jenisnya itu Iya. PLB Betul. Kongo Iya. gitu ya. Mesin masih ori dan masih ada Iya. kinclong. Saya kira penjelasan ini sangat sangat mencerahkan bahwa tentara-tentara yang berjuang di Kongo pulangnya itu diberi penghargaan berupa Vespa itu. Benar. Sebenarnya Vespanya bukan Vespa Kongo namanya ya. Mungkin Kalau tahu sebenarnya mungkin Kongo juga kali Pak Haji. bukan Kongo itu kan karena dari Kongo toh. Dari negaranya Pak dari Haji. dari negaranya Kalau Kongo. orangnya meje Vespanya ya saya juga nggak tahu juga, cuman identik Iya, Vespa identik Kongo aja. ya karena tentara Iya, yang bawa betul. gitu loh. Betul Pak Haji. Waduh, ini terima kasih banyak ini ya. Sama-sama, Pak. Sudah menjelaskan tentang sejarah Vespa apa namanya? Anugerah tadi ya. Oh, jadi bukan Vespa Kongo, Vespa Vespa Anugerah. 850. Vespa 850.000. Sekarang berapa itu? Tahu nggak harganya? Saya nggak tahu Pak Haji. Saya udah mengamen di Vespa udah 15 tahun Pak Haji. Wis. Udah pensiun dia. Kalau mau dijual kira-kira? Buat kenangan aja Pak Haji. Masa muda. Maaf ya kepada yang melihat Kongo yang dimiliki Pak Atos itu tidak dijual. Maaf, itu hanya untuk kenang-kenangan aja ya, kenang-kenangan saja. Demikian saya kira ngobrol-ngobrol ringan saya, tetapi sangat berisi karena berisi tentang Vespa yang cukup sulit dicari sekarang. Betul, Pak. Mau dicari kemana? Tokonya sudah nggak ada ya. Paling juga ada kayak begini. Kemungkinan nanti kalau misalnya mau dijual juga pasti menghubungi saya, pasti nggak menghubungi Pak yang Haji. lain ya. Betul Pak Haji. Pak Haji dulu saya Aduh, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Haji. Terima kasih banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan buat kawan-kawan penonton setia JP Vespa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.